Jadi yang zuhud itu adalah agar kamu tidak terlalu sedih, berduka ketika sesuatu tidak engkau terima, luput, lepas dari tanganmu. Engkau jangan bersedih dan jangan terlalu bergembira ketika Allah berikan sesuatu kepadamu. Jadi zuhud itu posisi hati di tengah-tengah, tidak terlalu gembira, bahkan berbangga-bangga dengan semua yang diberikan Allah, tapi kita terima apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten swara kula mboten selantang sawanipun Pak Kiai Nur Mukhlis ingkang lantang gembledeg-gembleger swaranipun nggih. Kula mboten saged swanten kados kula wau. Suara kula namung serak-serak becek niki. Nun sewu nggih. Ini diambil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Inna allaha yu'til mala liman yuhibbuh wa liman la yuhibbuh walakin yu'tid dina illa liman yuhibbuh.
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Niki pun meh zuhur nggih. Betul nggih? Nggih. Mila mboten kata-kata. Kula Pak Mus Haji Mukhlis kan ngendika 1 jam. Niki mboten 1 jam. Saya hanya akan menyampaikan kira-kira 5 menit saja nggih. 5 menit. Ngoten nggih? Setuju mboten? Nek ora setuju ora apa-apa, tak bali. 5 menit. Alhamdulillah. Waktu 5 menit itu kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya lebih baik dari 1 jam, tapi dipakai untuk ngoyo-woro, untuk ghibah. Nauzubillah min. Mila 5 menit ini berkualitas. Tapi niki ketinggalan suwe ora jamu. Ngoten nggih? Leres nggih, Bu? Suwe ora jamu. Jamu pisang, buah-buah yang penuh berbiji-biji. Suwe ora ketemu pisan kok ini musim haji. Betul? Musim haji, saudara kita yang sekarang ini sedang menikmati mendekatkan diri kepada Allah di haram dengan mendekatkan diri sholat fardu di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 pahalanya. Masya Allah. Berapa? 100.000 kali daripada sholat di Masjid Darul Muqamah. Panjenengan pingin tidak haji mboten? Pingin nggih? Amin. Allahumma amin. Kita doakan mudah-mudahan panjenengan yang hadir di majlis pengajian niki, majlis manakib niki saestu segera dipanggil Allah tindak haji Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan lele. Ngoten nggih? Wis ndang cepet le. Ndang cepet dimari maksudnya rasa kedawan. Niki tinggal 5 menit. Menit yang pertama. Kita mulai dari menit yang pertama. Saya akan sedikit mengutip nuktah isi dari satu kitab karangan Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Fathur Rabbani dan Fathul Ghaib. Fathul Ghaib, Fathur Rabbani itu kitab yang luar biasa isinya, yang mengajak umat muslim. Intinya ada 3. Pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan menjauhi semua larangan Allah. Wabil khusus di situ mengajak bertakwa kepada Allah. Bila khotib berpesan di setiap Jumat itu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Benar-benar kita pegang yang namanya ketakwaan itu, jangan sampai goyah. Saya ulangi, jangan sampai goyah tangan kita, hati kita memegang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang yang berjamaah haji itu semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita yang hari ini di majlis mubarak ini tambah semangatnya. Amin. Allahumma amin. Itu yang pertama, mengajak takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, takarrub ilallah, semata-mata mencintai Gusti Allah, mencari ridha Allah. Allah ridha, mereka orang beriman pun ridho, sama-sama ridho. Kita mencari ridho Allah, karena hanya dengan ridho Allah itu insya Allah menyelamatkan kita, selamat dunia, selamat akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Hanya masalahnya ada sedikit masalah, dan saya kira bukan sedikit, banyak masalah yang merimpungi
yang menghambat, yang menghalang-halangi kita, kerentek hati kita untuk menempuh jalan Gusti Allah Rabbul Alamin. Apa di antaranya? Orang-orang yang ingin beribadah, menjadi abid, menjadi Abdullah, ya benar, seringkali tergoda oleh apa yang disebut sebagai al-mal wal banun. Tadi yang saya sebutkan tadi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta diwakilkan dengan bentuknya, simbolnya apa? Harta, tahta, wanita, Toyota, macam-macam, yang arahnya adalah kesenangan dunia. Al-malu wal banu, harta dunia dan anak pun nih kurulan panjenengan boten ngatos-atos saged memberikan fitnah kepada ibadah kita sebagai orang Islam. Mila kita hati-hati dalam ngulawentah hati kita, ngulawentah pikiran kita. Dalam bahasa yang keren itu manajemen kolbu kita, manajemen pikiran kita. Bagaimana caranya kita bisa memanage, mengelola hati supaya betul-betul mencari ridho Allah lillahi ta'ala. Mila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wanti-wanti betul untuk tetap taqarrub ilallah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, yang maksiat, yang maksiat Allah, bahkan yang subhat pun ditinggalkan. Yang haram ditinggal, yang subhat ditinggal, yang halal dilaksanakan. Amin, Allahumma amin. Setuju mboten? Jangan yang haram dilaksanakan, tapi yang halal ditinggalkan. Naudzubillah min. Adakah orang seperti itu? Ada. Di mana itu? Di negeri mana? Di negeri Konoha katanya. Masya Allah, Masya Allah. Naudzubillah min. Kita cegah. Sebab Rasulullah mengatakan al halal bayyinun, yang halal jelas jalannya, wal haram bayyinun, yang haram jelas haram. Tapi ada perkara yang di tengah-tengah itu, wama umuru mustabihat, ada perkara-perkara yang tengah-tengah itu, yang mutasyabihat, yang subhat, yang ragu-ragu, yang meragukan, yang remang-remang, yang gelap. Naudzubillah min. Wa ma waqa'a fi subhat, kata Nabi, waqa'a fil haram. Sing sinten tiyang jatuh kepada yang subhat, mereka sudah jatuh kepada yang haram. Mila penyangan niat hatinya harus jelas, abnoto atine jelas. Mila pesen Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Futhul Ghaib, pembuka kegaiban itu. Yang kedua adalah pentingnya tazkiyatun nafs. Nawa Bapak Ibu? Tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Tazkiyatul qulub, pembersihan hati. Atine sing resik, atimu resik ono. Gampang napa gampang ngresiki ati? Angel. Angge pakai angelon, sulit alias sulit. Mengapa? Karena menata hati itu tidak semudah menata makanan yang indah yang dihadangkan. Gampang, tinggal ini kursi ini pun ijaya ditata.
tapi noto ati itu susah. Bila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menandaskan di isi kitab Futhul Ghaib itu pentingnya tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Bapak Ibu, halo? Halo Ibu? Kok malah ngantuk? Halo Bapak-bapak? Panjenengan perso, yang namanya hati itu ada berapa macam? Ini 50. Yang namanya hati ada berapa macam? 50. Iya, silakan. 50. 20 ya Rabu. Sehat? Nah, sudah sakit dan sehat. Yang pertama adalah qalbun mayyit. Hati yang mati. Hati yang mati itu sudah jelas artinya mati. Mendengar kebenaran Allah, mendengar ayat-ayat Allah, mempan boten mempan. Nauzubillah min dzalik. Sehingga digambarkan dalam satu ayat yang indah dalam surah Al-Isra itu. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura unzur kayfa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah mereka, perumpamaan mereka, lihatlah di hadapan. Justru dengan perumpamaan mereka itu mereka akan tersesat jalan dan tak pernah mendapatkan jalan yang benar. Nauzubillah min. Unzur kayfa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Sebab kalau Allah sudah menutup hatinya, nauzubillah min. Sebab bayangkan kalau sudah tertutup, nggak ada jalan bagi mereka. Panjenengan bisa surat Al-Baqarah ayat 8. Apa ayatnya? Itu termasuk hatinya yang sudah mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian dari manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'min, padahal mereka bohong, tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah. Apa ayat berikutnya? Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Insyaallah Allah menutup pikiran hati pendengarannya. Bahkan ayat berikutnya apa? Bi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit, maka Allah menambah penyakitnya. Jadi kolbun yang pertama, kolbun mayit, itu hati yang sudah terlanjur mati, itu susah dimasuki kebenaran Allah. Yang kedua adalah kolbun marid, hati yang sakit. Sakitnya tuh di sini sakit. Ya Allah, hati yang sakit itu apa? Hati yang penuh dengan penyakit hati. Ada dengki, alhamdulillah.
Alhamdulillah orang masih ada dengki pada saya. Ada yang serai, dendam, benci, fitnah. Ada enggak? Banyak sekali. Sombongnya selangit. Masya Allah, saking sombongnya selait. Maka langkah bagi kita untuk betul-betul memperhatikan apakah kita termasuk mait atau marit. Kita ngilo kita dewi istafti kolbak, bertanyalah pada hati kita masing-masing, kira-kira aku ki masuk endi yo, pokok hatiku ki po sakit hatiku atau mati mayit. Hati yang sakit itu bisanya kembali baik bagaimana? Di kalangan orang-orang sufi, misalnya Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikamnya merumuskan ada satu langkah proses tahalli dan tahalli, menghilangkan semua penyakit hati, sifat hati, emosi yang negatif itu dihilangkan semua, dibersihkan semua dengan tahalli itu, dengan membersihkan, kemudian mengisinya dengan hal-hal yang lebih baik, yang semula somse, dengki, benci, gundah gulauna, gelisah, galau, resah dan seterusnya diisi dengan hati yang bersih, dengan ikhlas lillahi, ridho peparingi Gusti Allah. Ya pancen paringi Gusti kaya ngene yo tak tampa ridho, atine itu. Makanya Nabi ngajak, Allahumma raddini biqadaika. Ya Allah, berikanlah kemampuanku untuk menerima takdir Allah dengan ridho. Onten sing boten ridho nggih? Onten. Mila disinilah diajarkan dalam orang-orang sufi, di kitab Futhul Ghaib itu diajarkan zuhud. Kita hendaknya mau bersikap zuhud. Zuhud itu apa? Tidak terlalu. Dalam surat Al-Hadid di sana Allah ngendika, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allahu Akbar. Jadi yang zuhud itu adalah agar kamu tidak terlalu sedih, berduka ketika sesuatu tidak engkau terima, luput, lepas dari tanganmu. Engkau jangan bersedih dan jangan terlalu bergembira ketika Allah berikan sesuatu kepadamu. Jadi zuhud itu posisi hati di tengah-tengah, tidak terlalu gembira, bahkan berbangga-bangga dengan semua yang diberikan Allah, tapi kita terima apa adanya. Dan ketika sesuatu yang kita harapkan lepas dari tangan kita, kita tidak terlalu sedih. Jadi biasa saja. Bahasa Jawa ini apa niku? Nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Itu artinya dia menerima apa yang ditakdirkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini kita masuk menit yang kedua. Tadi kan menit yang pertama kan 5 menit. Nah, sekarang masuk ke menit yang kedua. Qalbun mayit sudah. Qalbun marid sudah. Yang ketiga apa? Qalbun salim. Panjenengan bisa buka dalam surah Asy-Syu'ara. Ketika Ibrahim
Di sana ada doa khusus. Apa doanya? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al lisana sidqin fil akhirin. Ibrahim berdoa agar di akhir hidupnya dia menjadi pembicaraan yang terbaik di hadapan manusia. Di ayat berikutnya itu Allah meneruskan dengan ketika anak dan harta tidak ada manfaatnya sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika hari-hari nanti, hari ketika anak dan harta tidak ada manfaatnya sama sekali. Penjana hartamu tidak dibawa ke sampil yang lahat, omahmu ditinggal, mobilmu ditinggal, bojomu ditinggal, anakmu ditinggal, kelahianmu ditinggal, kangenanmu ditinggal, sawahmu ditinggal semua, anakmu ditinggal, harta ditinggal, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, qalbun salim. Alhamdulillah, teman alhamdulillah sudah datang panggilan salat. Alhamdulillah. Jadi ini berarti terputus di tengah jalan. Nanti akan dilanjut setelah sholat di rumahnya masing-masing. Masih, setuju ya? Dilanjutkan setelah sholat di rumah masing-masing. Kemudian dipotolaah, ditadabur ayat-ayat yang saya bacakan tadi, mau ditadabur. Surat Al-Kahfi, surat Al-Hadid, surat Al-Isra. Jadi beberapa ayat tadi tolong ditadabur kembali, dikaji kembali. Ternyata saya belum masuk ke qalbun salim, hati yang bersih, yaitu hati yang benar-benar tuwajih kepada Allah, mencari ridho Allah, mencari hanya semata-mata lillahi ta'ala dengan ikhlas, syukur, istiqamah, riyadah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir itu apa? Zikir itu adalah inti dari sholat penjenengan. Nek jenengan sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya al-ayah. Itu maca ayatnya di lisan, tapi usahakan lisan itu tetap menguatkan hatinya dengan tasdik bil qalbi. Insya Allah hatinya menguatkan diri, karena Allah dalam ayat yang lain surat Toha Allah ngendika, innani anallah, aku ini Gusti Allah, la ilaha illa fa'budni, sembahlah aku, tidak ada ilah, fa'budni, sembahlah aku, tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah aku. Wa aqimilis sholah li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk zikir kepadaku. Jadi sholat itu intinya zikir. Insya Allah dengan izin Allah, berhubung ini sudah terdengar muadzin dari Al-Makkah, dari adik muadzinnya bagus tadi. Innani anallah. Masya Allah. Ya, ya. Zikir itu menjadi pegangan kita. Sehingga kalau di beberapa tarekat TKN mengajarkan zikir kepada kita, itu bukannya di waktu sholat zikir, tapi pasca sholat, setelah sholat usahakan penjan zikir yang kuat, bil lisan, bil qalbi, dan bil arkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wis cukup semene. Lali kok undangan. Oh, undangan. Ini ada titipan undangan asal ya. Niki Pak Haji Nur Mukhlis memberi info, bilih mangke jamaah majelis tak manakib menika
akan diunduh di Kaliungu di Padepokan Joglo Kembar Majlis Taklim Baitul Quran, insyaallah tanggal 24 Mei. Insyaallah tanggal 24 Mei panjenengan dipun aturi kula ingkang dados sahibul bait nggih. Panjenengan diaturi rawuh seikhlasnya. Jam 9. Ngoten nggih? Mugi-mugi panjenengan saged rawuh tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Saya tutup dengan sedikit doa. Mari kita bersama-sama menutup majlis ini dengan memohon kepada Allah, beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي تبارك عن كل الصحابة الرسول أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره وعميق العظيم اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا فيه بغير عمد ولا مشقة ونصر ضار إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهتم لنا بحتمة السعادة اللهم اهتم لنا بخاتمة السكينة اللهم اهتم لنا بحرمة المؤدة اللهم اهتم لنا بخاتمة المطمئنة اللهم اهتم لنا بخاتمة الشجاعة اللهم اهتم لنا بقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur nuwun atur kula cekap semanten billahi fit taufiq wal hidayah billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala